Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Alkis Ariski, Nadia Milenia, Sufi Hadi, dan juga Sumiati. Di sini pembahasan materi kami yaitu mengenai tentang pengertian pusat sumber belajar. Mau tahu kelanjutannya? Langsung saja simak penjelasan berikut. Pengertian pusat sumber belajar. Pusat sumber sebagai suatu tempat atau lembaga yang menyediakan informasi, peralatan, dan dukungan dan pendampingan terhadap sekolah-sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif baik secara teknis maupun konsultatif. Layanan dukungan atau pendampingan ini juga untuk mempermudah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif sehingga terjadi keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Program ini dapat dibentuk secara khusus atau memfungsikan sekolah luar biasa negeri atau swasta yang sudah ada dan memenuhi syarat untuk dipersiapkan menjadi pusat sumber sehingga mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagai pusat sumber. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi pusat sumber. Fungsi pusat sumber dalam implementasi pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan khusus adalah lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Nah, pusat sumber ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus, khususnya dalam penanganan dan pendidikannya. Berikut fungsi pusat sumber dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah inklusif. Yang pertama, sebagai inisiator. Sebagai inisiator yang aktif dalam pelaksanaan pengembangan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik di sekolah inklusif maupun di sekolah khusus. Yang kedua, sebagai sumber dukungan dalam pengembangan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik di sekolah inklusif maupun di sekolah khusus. Yang ketiga, sebagai pusat informasi bagi orang tua, keluarga, sekolah khusus, dan sekolah inklusif, serta masyarakat lain di sekitarnya. Yang keempat, sebagai home base guru pembimbing khusus. Hingga saat ini, lokasi pusat sumber berada di SLB atau sekolah khusus. Dengan demikian, pusat sumber bisa jadi merupakan tempat berkumpulnya guru-guru SLB atau guru pembimbing khusus. Yang kelima, sebagai koordinatoriat layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, khususnya dalam melayani peserta didik di sekolah inklusif. Misalnya, saat melakukan terapi, intervensi, konsultasi, dan asesmen. Yang keenam, sebagai mediator kerjasama antara sekolah dengan mitra-mitra kerja yang lain. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu peran pusat sumber. Nah, selain fungsi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pusat sumber juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Nah, yang pertama yaitu memberikan informasi kepada sekolah-sekolah, baik sekolah inklusif dan sekolah luar biasa, mengenai
pendidikan inklusif. Yang kedua, menyediakan bantuan terapi, intervensi, asesmen, layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, melakukan inovasi di bidang pendidikan khusus atau pendidikan inklusif. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan implementasi pendidikan inklusif. Yang kelima, merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi guru dari sekolah inklusif dan guru dari sekolah khusus serta pihak lain yang membutuhkan pelatihan mengenai pendidikan inklusif atau pendidikan khusus. Yang keenam, menyediakan bantuan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada anak atau peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir, ketujuh, menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif. Pengertian sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa atau sering dikenal SLB adalah sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan. Dengan jenis yang berbeda pula strategi pembelajaran serta fasilitas yang dimiliki. Meskipun sekolah luar biasa selama ini dianggap sebagai sekolah dengan keterbelakangan pendidikan dan memiliki metode belajar yang tertinggal dibanding sekolah umum, sekolah luar biasa juga mengajarkan anak mengenai berbagai keterampilan dan kemampuan dasar agar dapat mengikuti kurikulum pendidikan di sekolah umum. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. SLBA itu merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunanetra. SLBB itu sekolah yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki kekurangan dalam indera pendengaran atau tunarungu. SLBC itu sekolah yang ditujukan untuk tunagrahita atau individu dengan inteligensi yang di bawah rata-rata. SLBD sekolah yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam anggota tubuh mereka atau disebut dengan tunadaksa. SLBE sekolah yang diperuntukkan bagi mereka yang bertingkat tidak selaras dengan lingkungan yang ada atau biasa disebut dengan tunalaras. SLBF itu sekolah yang diperuntukkan bagi tunaganda, yakni mereka yang memiliki kombinasi kelainan. Unit Layanan Disabilitas atau ULD itu merupakan suatu lembaga yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurut undang-undang tersebut, ULD merupakan unit yang menyediakan layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu fungsi unit layanan disabilitas. Fungsi ULD ini dalam bidang pendidikan secara rinci disebutkan dalam Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Dinyatakan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Lalu kedua, menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Ketiga, ada mengembangkan program kompensatorik, lalu menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan. Lalu juga ada melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik. Lalu menyediakan data dan informasi tentang disabilitas, juga menyediakan layanan konsultasi.
Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. ULD atau Unit Layanan Disabilitas ini juga harus dapat memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah umum atau sekolah inklusif. Lalu kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu kompetensi yang dibutuhkan untuk melayani peserta didik penyandang disabilitas, dan juga fungsi fasilitas ini menunjukkan bahwa ULD diberi kewenangan untuk melakukan pelatihan workshop, lokakarya, seminar, dan lain sebagainya. Fungsi lain ULD ada juga yaitu menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas. Lalu penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas berkenaan dengan penyediaan sarana dan alat untuk mobilitas peserta didik. Lalu ada juga melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas. Lalu juga menyediakan layanan konsultasi bagi semua pihak yang berkaitan dengan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya dan juga saya sendiri mengenai mulai dari pengertian pusat sumber belajar, fungsinya, lalu ada juga peranan pusat sumber, lalu unit layanan disabilitas, dan juga pengertian sekolah luar biasa. Kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu pusat sumber atau research center adalah lembaga yang memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem layanan pendidikan, advokasi, serta aktualisasi diri dimanapun anak berada, serta layanan terhadap masyarakat dan lembaga lain yang memerlukan pusat sumber dalam konteks pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sekolah-sekolah khusus atau SLB yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan setempat. SLB yang menjadi pusat sumber merupakan SLB inti atau SLB pembina yang berada di kabupaten atau kota setempat. Nah, jadi itulah penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, kesalahan pengetikan dalam video, dan juga kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.